Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah, jadi ini juga masjid Allah, tapi dikelola oleh perwakilan apa di sini adalah takmir. Itulah sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ada keterkaitannya antara iman dengan masjid, iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Maka ini juga merupakan satu isyarat bahwa siapapun orang yang beriman, jika ingin betul-betul dicatat sebagai orang-orang beriman yang berkualitas yang terbaik di hadapan Allah adalah senang untuk memakmurkan masjid. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, semuanya calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah dicurahkan kepada kita, lalu kita mensyukuri rahmat dan nikmat itu melalui salat subuh berjamaah dan mengikuti kajian ilmiah, kajian spiritualitas keagamaan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah nanti 20 menit lagi kita akan mengikuti kegiatan pengukuhan takmir Masjid Raudhatul Jannah. Berkaitan dengan itu, maka tema kajian kita pada pagi hari ini disesuaikan. Disesuaikan apanya, Pak? Disesuaikan temanya, disesuaikan dengan waktunya juga. Tidak lama-lama, biasanya kan sampai ya tuluk sampai terbitnya matahari. Sekarang karena nanti dilanjutkan dengan pengukuhan sampai terbit dan sarapan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tema kemarin yang kami sampaikan adalah amanah, ya, amanah seorang mukmin untuk memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid. Jadi salah satu indikator orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senang memakmurkan masjid. Salah satu bukti keimanan itu diantaranya senang dan memakmurkan masjid. Di surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul adzim. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah, jadi ini juga masjid Allah, tapi dikelola oleh perwakilan apa di sini adalah takmir. Itulah sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ada keterkaitannya antara iman dengan masjid, iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Maka ini juga merupakan satu isyarat bahwa siapapun orang yang beriman, jika ingin betul-betul
dicatat sebagai orang-orang beriman yang berkualitas yang terbaik di hadapan Allah adalah senang untuk memakmurkan masjid. Senang untuk memakmurkan masjid dalam arti memakmurkan itu membangun membangun masjid, meluaskan masjid, menata masjid, menciptakan ruang dan suasana di masjid yang nyaman, dan memakmurkan masjid berikutnya adalah mengisi kegiatan-kegiatan di masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik keagamaan yang bersifat individual, mahdho, murni, seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan keagamaan yang bersifat sosial. Apa keagamaan yang bersifat sosial? Dari masjid ada santunan, dari masjid ada sodako, termasuk makan-makan itu juga bagian daripada ibadah. Maka nanti insya Allah jenengan setelah acara pengukuhan ikut sarapan nggih. Wonten sarapan iki? Wis. Hadirin yang dirahmati Allah, maka siapapun yang punya semangat untuk memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid dalam arti membangunnya, meluaskannya, menjaganya, kemudian juga mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dalam hal sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan semuanya tadi itu, insya Allah ini adalah bagian orang-orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dicintai Allah itu label pertama orang yang memakmurkan masjid adalah benar-benar dia beriman yang berkualitas. Kan ada orang beriman tapi gak tahu nama masjid, Pak. Sakjek jumlet. Apa sakjek jumlet gitu. Ya wis salat iku ndok omah, gak tahu nama masjid. Kepeksa gelem nama masjid iku nek salat Jumat. Kepeksa iku nek gak Jumatan ya gak. Soalnya Jumat kan harus berjamaah. Nah, ini berarti indikasi orang ini imannya lemah, tidak berkualitas. Oleh karena itu Allah memberikan kegembiraan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Di antara memakmurkan itu adalah memikirkan pembangunan masjid. Melalui Rasulullah Allah menyatakan, melalui Rasulullah, Rasul bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sopo wong sing memakmurkan masjid, wujudnya adalah berpartisipasi untuk membangun masjid rumah Allah, berpartisipasi untuk mengurusi kemakmuran masjid, maka disebut dengan ta'mir. Ammara yu'ammiru ta'mir, memakmurkan dan mengisi kegiatan masjid dengan ibadah-ibadah. Maka Allah menyiapkan untuknya untuk orang itu baitan fil jannah, istana di surga. Lalu besarnya kayak apa istana? Ya tergantung partisipasi daripada hamba Allah tersebut dalam hal membangun masjid. Seberapa rezeki yang diinfakkan untuk proses pembangunan masjid, proses untuk kemakmuran masjid, dan semuanya itu akan dicatat oleh Allah bagian daripada upaya untuk membangun istana surga. Insya Allah jenengan semuanya adalah orang-orang yang membangun masjid ini, walaupun besar kecilnya tidak sama. Ono sing rutin barangkali tiap minggu Sabtu Jumat itu mungkin 2.000, ono sing 5.000, ngoten nggih. Tapi ini urusan pembangunan insya Allah ya rata-rata 100 juta. Amin Allahumma amin. Dimuliakan oleh Allah, disiapkan surga.
Bahkan lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia, golongan manusia yang langsung mendapatkan visa istimewa, visa khusus, bahkan bisa-bisa tanpa dihisab karena langsung dilindungi Allah, bisa dimasukkan langsung ke surganya Allah. 7 golongan itu yauma la dhilla illa dhillu, di saat tidak ada hari, di saat hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dhillun itu ayub-ayuban, Pak. Kalau midhollah itu namanya payung. Nah, di situ maka mendapatkan payung dari Allah, perlindungan dari Allah di saat panas, suasana panas. Sehingga umumnya manusia dalam keadaan kepanasan karena kena sengatan terik matahari, saat itu lalu dia terlindungi. Terlindungi dalam arti tidak panas tadi itu bisa terlindungi panasnya neraka, tapi dijaga oleh Allah orang itu untuk langsung masuk surga. Jamaah, apakah itu salah satunya? Salah satunya saja, Pak, enggak semuanya. Soalnya kan 8 nih, apa 7 ya. Yang engko ngaji liyane gak apa-apa. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki. Nah, di situ otomatis bermakna ya perempuan masuk di situ. Cuman kenapa kok menggunakan rajulun itu mewakili, karena umumnya yang banyak mengurusi masjid itu 90% adalah apa? Bapak-bapak laki-laki dalam hal urusan mengatur dan membangunnya. Tapi bagi ibu-ibu memakmurkannya, sebagian bisa masuk di kepengurusan, tapi yang ibu-ibu itu memakmurkan dalam arti mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk ngaji. Qalbuhu mu'allakun, hatinya nyambung, mu'allak itu digantungkan, bil masajid, dengan masjid. Jadi dimanapun itu ya dia itu ingat bagaimana untuk ini, untuk apa? Memakmurkan masjid itu, dalam arti dapat duit ya dipikirkan nanti sekian persen untuk diinfakkan di masjid. Ketika jelas-jelas membangun membutuhkan biaya sekian, dia sudah menyisihkan sekian, saya sekian, dan seterusnya. Mu'allakun. Mu'allakun juga bisa berarti senantiasa mengingat 5 waktu itu sebisa mungkin adalah dilaksanakan sholatnya di masjid. Nah, di sini bahkan bagi seorang laki-laki di masjid atau di mushola untuk berjamaah bagi sholat fardu itu ada yang berpendapat menjadi wajib individu secara moral. Kalau perempuan kan masih ada kesempatan dari hadis Rasul, sholati wong wedok iku sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Tentu itu berlaku dalam kondisi-kondisi ketika ada uzur dan ada halangan-halangan. Tapi kalau ketika longgar, tidak ada penghalang, tidak ada singgandoli, tidak ada fitnah, maka di masjid tentu lebih baik. Apa maneh nang masjid terus ono ngaji nih. Alhamdulillah. Hatinya nyambung dengan masjid. Alhamdulillah. Ini masjid ini kalau berjamaah penuh, bukan hanya subuhnya nggih penuh itu nggih, asar nggih penuh nggih, asar nggih, alhamdulillah asar ya penuh. Nah, di situ jatah perlindungan Allah diberikan salah satu golongan yang langsung mendapatkan surga, visa surga adalah orang yang hatinya terus nyambung dengan masjid, nyambung pembangunannya, nyambung kegiatannya, nyambung kemakmuran masjid dan seterusnya. Dan kita insya Allah adalah bagian dari golongan yang memakmurkan masjid itu. Amin Allahumma amin. Terutama takmir yang nanti akan dikukuhkan
insya Allah semuanya adalah calon-calon penduduk surga. Lah sing gak dimasukkan takmir ya gak oleh muring-muring. Aku kausana masjid gak dadi takmir kok. Nah, itu tentu salah karena untuk memakmurkan masjid tidak harus jadi pengurus. Apalagi kalau jadi pengurus dengan niat nanti supaya dapat tunjangan. Walah. Tidak lagi kan itu urusannya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang lebih istimewa lagi, orang-orang yang memakmurkan masjid itu dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk Allah menurunkan rahmat. Sebagai wasilah untuk Allah menurunkan rahmat, baik secara individu maupun rahmat untuk masyarakat. Jadi begini Pak. Wis mari ya iki. 5 menit lagi ya. Oh, sakatoke. Dalam satu hadis qudsi, yaqulullah, Rasul menyatakan, Allah berfirman, inni la ahammu bi ahlil ardi adzaban. Sungguh, kata Allah, la ahammu, berkehendak, saya betul-betul berkehendak bi ahlil ardi adzaban, terhadap penduduk bumi itu untuk mendatangkan azab. Sungguh-sungguh aku ingin segera menurunkan azab untuk penduduk bumi. Kenapa? Melihat penduduk bumi yang sudah begitu sombongnya, bahkan bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatan, membuat kerusakan-kerusakan, baik kerusakan lahiriah maupun kerusakan batinia, kerusakan moral. Bangga dengan itu semuanya. Aku ingin segera mendatangkan azab untuk penduduk bumi seperti itu. Bi ahlil ardi, ahlil ardi itu penduduk bumi. Sehingga di situ bumi itu bisa wilayah-wilayah tertentu yang di situ didominasi oleh situasi kebobrokan moral. Bisa di wilayah, bisa di kabupaten, bisa di provinsi, bisa di pulau, bisa di negara. Falamma nazartu, lalu Allah menyatakan falamma nazartu, ketika aku menyaksikan, memperhatikan kepada siapa? Ila ummari buyuti, terhadap mereka yang ummari buyuti, yang memakmurkan rumahku. Nah, memakmurkan rumahku itu di situ adalah tadi ada pengurus-pengurus takmir masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid dalam arti berkegiatan sosial, berkegiatan keagamaan di masjid. Jadi yang pertama adalah ummari buyuti wal mutahabbina fiyya, dan ketika Allah memperhatikan mereka-mereka yang memiliki rasa cinta kepada sesamanya, fiyya, karena aku, mencurahkan kasih sayang perhatiannya karena aku. Wujud daripada kasih sayang kepada sesama itu adalah afsus salam, menebarkan kedamaian untuk siapapun. Menebarkan kedamaian untuk siapapun itu bagian daripada cinta. Seperti Rasulullah rahmatan lil wal mustaghfirina bil ashar, dan kelompok-kelompok mereka, kelompok manusia-manusia, hamba-hambaku, kata Allah, mustaghfirina, yang senantiasa beristighfar. Kapan istighfarnya itu? Bil ashar, di waktu sahur. Jadi idealnya adalah kita ini yang berjamaah ini sebelum di masjid untuk sholat subuh berjamaah itu didahului dengan sholat malam jam 3, jam setengah 3, jam subuh jam berapa lagi? Ya wis jam setengah 4 masih bisa istighfar saat itu. Kelompok bisa bersama-sama,
berjamaah, bisa mereka-mereka yang di tempatnya masing-masing juga istighfar di waktu sahur. Ini luar biasa kekuatan spiritualnya di hadapan Allah itu. Nah, syariftu anhum, aku memperhatikan mereka-mereka itu, umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka-mereka yang terus menyungkur, mengakui salah dan dosa, memohon ampun atas dosanya dan memohonkan ampun untuk dosa sesama, sebagaimana Allah perintah secara khusus kepada Rasul untuk memohonkan ampun bagi dirinya. Dan di surat Al-Hasyr Allah menyatakan wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, istighfarlah untuk dosa kamu Muhammad, walil mu'minina, dan untuk mukmin laki mukmin perempuan. Jadi Rasulullah itu juga sebagai wasilah untuk Allah mendatangkan maghfirah. Nah, kita yang beristighfar itu untuk diri kita yang beristighfar, lalu memohonkan ampun untuk jamaah, untuk masyarakat yang banyak berbuat salah dan dosa, itu Allah lihat seperti itu. Syariftu anhum, aku alihkan dari mereka. Itu juga memberikan gambaran. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu dijadikan wasilah oleh Allah untuk Allah tidak mendatangkan azab dan bencana di tempat itu. Artinya tidak didatangkannya itu wasilahnya diantaranya Allah memperhatikan mereka-mereka yang memakmurkan masjid. Wasilah di situ maksudnya itu. Dan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang memiliki cinta kepada sesamanya tadi karena Allah. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar. Maka kita itu seperti apa? Akhirnya mencontoh Rasulullah, orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah juga memberi jaminan bahwa Rasul itu juga sebagai wasilah untuk Allah tidak mendatangkan azab di tempat Rasul ada. Di surat Al-Anfal kalau nggak salah ayat 33 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan azab kepada mereka selagi wa anta fihim, selagi kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah itu sebagai benteng, sebagai wasilah untuk Allah tidak mendatangkan azab di tempat itu, walaupun mereka itu menantang. Ini ayat ini kan berkaitan dengan tantangan orang-orang kafir. Muhammad, aku lo gak percaya karo pangeranmu, pangeran gak ketok, pangeran kok siji. Kalau memang Tuhanmu kuasa, silahkan. Dengan aku tidak beriman, silahkan datangkan azab, silahkan datangkan apa? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, datangkan itu hujan batu dari langit. Saking menantang badai. Atau datangkan azab di tempat kami. Maka Allah memberikan arahan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku tidak akan mendatangkan azab untuk mereka karena kamu ada di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Dan itu juga berlaku nanti orang-orang yang menjadi kekasih Allah tadi. Wal mutahabbina fiyya, mereka-mereka yang memiliki rasa cinta kepada sesamanya. Waliullah, kekasih-kekasih Allah, dan wujudnya adalah orang-orang yang menyebarkan cinta di atas. Maka Allah menjadikan mereka sebagai perisai. Tidak didatangkan azab. Nah, di hadis ini maka siapa yang menjadi perisai Allah tidak mendatangkan azab di sebuah wilayah itu adalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada sesama manusia karena Allah, dan orang-orang yang senantiasa mengakui senantiasa banyak salah dan dosa, sehingga dengan itu dia menangis, menyungkur di hadapan Allah, utamanya di waktu sahur untuk beristighfar dan beristighfar. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih.
pergi ke Pondok Jati beli kurma, maksud hati ingin tetap bersama. Paket sepatu dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah nanti kita akan melakukan kajian-kajian berikutnya pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Mudah-mudahan kita semuanya berkah dan kita lanjutkan untuk mengikuti kegiatan pengukuhan takmir Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan yang diberi amanah untuk menjadi takmir senantiasa untuk punya semangat memakmurkan rumah Allah sehingga berkah diturunkan di wilayah ini, rahmat diturunkan di wilayah ini adalah melalui masjid, melalui takmir masjid. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafil ilali wa mufarijil qurabi wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, wa barik lana fi arzakina wa kisbina, wa barik lana fi dzurriyyatina wa suratina bi rahmatikar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas-salam wa ilaika as-salam hayyina rabbana bis-salam wa adkhilnal jannata darus-salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.